Warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Kita semuanya berharap memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebenaran terpisah dengan kebatilan, dan kita tetap yakin bahwa kemungkaran pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terpisah dengan kemungkaran. Oke, doaku selalu untuk anak-anakku khususnya kelas IPS 1 dan 6 semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya. Baik, kita kali ini masuk ke dalam pertemuan kedua. Kita akan membahas yang minggu yang lalu kita memberi judul, yaitu adalah penulisan dan penelitian sejarah. Oke, kemarin saya sudah posting modul tentang penulisan dan penelitian sejarah. Nah, maka pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas bagaimana menulis sejarah. Nah, menulis sejarah itu harus objektif, harus betul-betul ada peristiwanya, ada manusianya, dan ada ruang dan waktunya. Tiga konsep ini yang disebut dengan sejarah. Jadi sejarah itu harus memenuhi tiga objek penting, yaitu adalah ada manusia, yaitu ada peristiwa, dan ada ruang waktu. Jadi sejarah itu tiga objek ini harus melekat. Ya, ada manusianya, ada peristiwanya, ada ruang dan waktunya. Pada semester 1 sudah dijelaskan, manusia baik itu secara harfiah ya ataupun lahiriah, ya, baik itu manusianya sendiri atau lingkungan sekitarnya. Peristiwa adalah kejadian yang terjadi. Bagaimana kalau yang tidak terjadi, kita akan bahas. Sebagai ada tulisan yang sebagai ilmu, ada tulisan sebagai peristiwa, ada tulisan sebagai cerita, fiktif, mitos, dan sebagainya. Maka kita akan membahas bagaimana mengetahui peristiwa itu terjadi. Nah, peristiwa itu terjadi tentunya tidak pernah lepas dari ruang dan waktu. Jadi kalau ketiga ini tidak melekat, maka peristiwa itu bohong, ya, tidak ada 1% pun kebenarannya, ya, hoax kalau kita sebut. Oke, baik, kita akan lanjut ke tahap penelitian sejarah, ya. Jadi untuk mengungkap peristiwa itu terjadi atau tidak terjadi, ya, apakah sejarah sebagai ilmu, apakah sejarah sebagai peristiwa, apakah sejarah sebagai cerita, apakah sejarah sebagai kisah, dan sebagainya, maka kita akan menyadari apakah peristiwa itu benar atau hoax, ya. Maka harus ada langkah-langkah penelitian. Nah, langkah-langkah penelitian dalam sejarah itu ada beberapa yang kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang langkah penelitian yang pertama, yaitu adalah menentukan judul. Ya, menentukan judul, menentukan tema sama aja, menentukan topik. Ya, kali ini kita akan bahas sama-sama langkah pertama, membuat sejarah, membuat tulisan, ya, membuat narasi, buat wacana, buat opini dan sebagainya. Kita harus
melalui tahap yang pertama, yaitu adalah menentukan judul, ya, atau menentukan tema, atau menentukan topik. Oke, nanti kita bahas ini. Nah, untuk minggu-minggu berikutnya juga kita akan bahas tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah heuristik. Apa itu heuristik? Heuristik itu adalah mencari, mengumpulkan sumber. Ya, dicari, lalu sudah ketemu dikumpulin sumbernya. Apa sih sumber? Sumber itu adalah informasi, data, dokumen, arsip, ya, yang baik itu bersifat primer yang utama ataupun sumber sekunder, ya, sumber yang tidak utama, sumber dari pihak lain. Ya, contoh kalau sumber primer itu adalah sumber orang yang melakukannya, baik itu sebagai pelaku atau sebagai saksi, orang yang melihat, mendengar, merasakan dan sebagainya. Nah, kalau di luar itu adalah sumber sekunder. Yang ketiga langkahnya adalah verifikasi. Verifikasi. Nah, setelah kita mencari dan mengumpulkan sumber, tahap yang ketiga itu adalah verifikasi. Kita akan bisa menentukan mana sumber yang perlu diangkat sesuai dengan judul, sesuai dengan tema, atau sesuai dengan topik. Nah, sumber-sumber yang tidak menunjang judul kita sambungkan, ya, biar nanti ketemu rangkaian peristiwanya. Oke, langkah yang keempat adalah interpretasi. Oke, langkah yang keempat adalah interpretasi. Ya, artinya mempublish, memposting, ya, baik itu kepada kalangan internal sama teman-teman melalui seminar, workshop, dan ya, ataupun kita coba buat wacana ya di media sosial. Bagaimana tanggapan, pendapat orang lain, ya. Akhirnya kita mendapatkan kritik secara internal, baik pun secara kritik eksternal. Kalau kritik dari internal, yaitu adalah penggunaan bahasa, penggunaan huruf, kalau berbentuk buku jenis kertas, jenis tinta dan sebagainya. Itu kritik internal. Baik itu mengkritik tentang sumbernya, ya, sumbernya misalkan kalau kita akan menggambar seorang sosok, ya, Sultan Ageng Tirtayasa yang kita lihat di baliho ketika pemilihan kepala daerah, apakah benar itu wajah Sultan Banten? Nah, kita akan bisa mengkritik dari sumbernya. Misalkan sumber primer, siapa yang dia ambil sumbernya, interviewnya tepat tidak, ya, nah akan diketahui apakah betul seperti itu. Nah, kalau kritik eksternal adalah kritik dari luar, siapa yang menyusun ini, bagaimana suasana psikologinya, siapa yang memberikan selain sumber primer atau sumber sekunder, sehingga betul-betul penulisan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan. Setelah semuanya bisa dipertanggungjawabkan, baru kita memasuki tahap terakhir, yaitu kita bisa sudah mendapatkan historiografi. Ya. Nah, historiografi adalah sudah terjadi tulisan sejarah. Oke, jadi penulisan sejarah itu harus melakukan penelitian sejarah dari tahapan ini, yang kemudian kita bisa menjilid, mencetak, ya, atau kita coba melisensi melalui dasar hukum di SBR. Jadi sebuah buku menjadi tulisan, menjadi hak cipta kita, yang kemudian kita bisa dikatakan menjadi penulis sejarah. Oke, ya, nanti slide berikutnya kita akan bahas yang nomor 1, bagaimana menentukan
judul. Oke, kita akan bahas tentang menentukan ya judul atau tema atau topik. Oke, dari beberapa langkah tadi ya, menentukan judul, mencari sumber heuristik, terus verifikasi, terus interpretasi, yang terakhir historiografi. Kita akan membahas bagaimana langkah yang pertama membuat tulisan sejarah, yaitu adalah menentukan judul, menentukan tema, atau menentukan topik. Jadi yang pertama kali ya, kita dalam menentukan judul, kita tentunya pernah melihat satu objek, satu peristiwa di mana saja, di rumah, di lingkungan rumah, di situs sejarah, di perpustakaan, di museum, di sekolah. Tentunya kita akan melihat semua aktivitas masyarakat. Objeknya adalah manusia, ya, dan sekitarnya, ya. Entah sekitar itu bisa gunung, bisa tanah, bisa pohon, dan hal-hal lain yang menunjang ya aktivitas manusia itu sendiri. Yang penting objek utamanya adalah manusia. Nah, tentunya kita melihat, mendengar, merasakan, dan sebagainya. Tentu akan mudah kalau kita bisa mengambil masalahnya apa. Ya, kita beri contoh misalkan, ya, saya pernah membuat judul tentang ya bahwa Cirwas ya adalah ibu kota kabupaten yang kumuh. Ya, saya kasih judul itu pernah saya menulis tentang ibu kota kabupaten Serang yang kumuh. Itu judul. Kenapa saya kasih nama judul ya ibu kota kabupaten Serang yang kumuh? Saya pernah membuat tulisan yaitu dengan memberi judul ibu kota kabupaten Serang yang kumuh. Pertama, ya, alasan saya setelah saya melihat ya ibu kota kabupaten Serang adalah kecamatan Cirwas. Saat itu saya berdiri di taman kota. Saya melihat di taman kota yang seharusnya fungsinya taman kota itu adalah untuk ya bermain, untuk istirahat, penyejuk, ya pelindung warga sekitar dan aktivitas. Ternyata misalkan ya taman kota itu dijadikan pasar, ya banyak kaki lima. Terus saya melihat pasar Cirwas yang sangat kumuh, sangat menumpuk dan sebagainya. Jadi ya ketika sudah menentukan bahwa ibu kota kabupaten Serang kumuh, kita akan menentukan masalahnya. Nah, dalam menentukan masalah kita harus menarik variabel. Ya, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah, dari judul ini ya kita akan tarik masalahnya. Dan variabelnya yang mana jadi masalah. Jadi ada masalah utama, ada masalah yang tidak utama, ya. Atau masalah utama itu masalah yang tidak keluar dari judul, dari nanti tulisan. Nah, kalau variabel yang kedua, ya, kalau variabel yang tidak terikat itu bisa bias nanti jadi tulisan narasi subjektivitas kita, ya. Kalau yang variabel utama menjadi objektivitas kita. Nah, variabel terikatnya adalah ibu kota kabupaten Serang, yaitu adalah kecamatan Cirwas. Nah, variabel bebasnya, variabel secara subjektifnya adalah yang kumuh. Nah, ya, jadi masalahnya ibu kota kabupaten Serang. Kita akan meneliti tentang kecamatan Cirwas. Nah, yang kumuh kita akan bisa buat tulisan panjang.
kumuhnya ini apa? Contoh kalau saya melihat di taman kota banyak pedagang kaki lima tanpa izin yang seharusnya bukan pedagang. Melihat pasar sampah yang menumpuk, trotoar yang digunakan pedagang, nah itu kan masalah. Nah mana yang akan kita bahas itu? Kalau ketiga masalah ini kita angkat kan panjang tulisannya, bisa berapa juta halaman tulisan kita. Oke, terus yang kedua alasan saya selain memiliki masalah baik itu secara terikat, ya, variabel terikat dan variabel bebas. Yang kedua, selain menentukan masalah, ya, kita harus punya masalah, cari akar masalahnya. Yang kedua adalah unik. Judul itu harus unik. Judul itu tidak pernah dibuat oleh orang lain, ya. Kalau judul ini dibuat oleh orang lain itu plagiat, ya, tidak menarik akhirnya. Yang ketiga akhirnya ini menjadi menarik. Buat judul yang tidak pernah dibuat oleh orang lain, ya, cari sumber yang tidak pernah dicari oleh orang lain. Sumber ini bisa dijaga oleh kita, ya. Oke, jadi masalahnya tahu unik, ya. Unik itu, ya, unik itu kita tidak ada, ya, judul yang sama. Tidak ada judul sama, itu menarik. Yang keempat selain menarik adalah sederhana. Yang kelima itu adalah praktis, ya. Praktis itu adalah kita ketika mencari sumber, sudah ketemu nih kita sumbernya, nyari ke pengelola taman, atau taman itu dikelola oleh dinas lingkungan hidup atau dikelola oleh kepala daerah Kabupaten Serang. Nanti praktis kita akan mencari sumbernya ke siapa, ya, karena nanti itu menentukan tahap kedua yang mencari dan mengumpulkan sumber. Oke, ya. Nah, oke, setelah kita mengetahui, ya, mencari masalah. Nah, masalahnya tadi kita akan bahas. Kalau judulnya ini yaitu adalah ibu kota modern umum yang menjadi, ya, tulang masalahnya adalah yang kumuh. Yang kumuhnya itu apa? Apakah misalkan sampah tidak terkelola, ya? Apakah taman kota menjadi pasar, ya? Apakah pedagang yang berjualan di atas trotoar? Nah, dari tiga masalah ini kita akan bisa menentukan, ya, sumber. Kalau sumber primer orang cari. Kalau sumber untuk wawancara siapa nih pedagangnya, misalkan pedagangnya namanya Sueb, kita coba wawancara, kenapa dagang di trotoar? Kalau dapat izin dari Pak Lurah, dapat izin dari Satpol PP. Nah, kita cross check ke Satpol PP, gitu kan? Apakah benar? Kalau semuanya sudah dapat data, nanti tahap berikutnya, ya, jadi bahan tulisan. Nah, apakah ketiganya? Kenapa pedagang bisa jualan di trotoar? Nah, tentunya ini akan menarik dan praktis. Ya, itu saya membahas yang pertama saja, yaitu adalah membuat judul ibu kota Kabupaten Serang yang umum. Terserah Anda nanti akan menulis apa judulnya, apa yang penting apa yang kamu lihat, rasakan, pandang, ya, baik itu energinya positif, negatif. Yang penting tulisan ini bisa membangun orang lain tergerak menjadi lebih baik, ya. Nanti minggu depannya kita akan bahas tahap yang kedua, yaitu adalah heuristik, mencari mengumpulkan sumber. Ya, untuk pertemuan kali ini saya hanya membahas tentang, ya, menentukan judul. Nah, sekarang masuk ke tugas. Tugasnya
kalian ya, pertemuan kedua ini adalah kalian merangkum, mencatat apa yang kamu ketahui dalam tayangan ini ya, kamu rangkum di buku. Oke, kemudian ditulis dalam buku sejarah, dikumpulkan di setiap piket Senin, kumpulin bukunya, taruh di meja saya di ruang guru. Oke ya, membuat resume, membuat rangkuman. Yang kedua, soal yang kedua, yaitu kalian membuat judul. Terserah judulnya apa, bebas ya. Yang penting judulnya harus memenuhi syarat ya, memiliki akar masalah, unik, judul itu tidak dibuat oleh orang lain, tidak ada yang sama, menarik ya. Artinya menarik itu orang segera untuk membaca ini ya, bukan biasa-biasa, sederhana dan praktis. Oke, tugasnya pertemuan kedua cuma hanya 2 ya, dikumpulkannya di buku sejarah ya, dikumpulkan Senin yang jadwalnya piket Senin, dikumpulkan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nanti dikembalikan lagi di piket berikutnya dengan pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang heuristik dan verifikasi. Minggu depan kita akan bahas 2 langsung, bagaimana proses mencari dan mengumpulkan sumber ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita terus berdiskusi ya, semuanya keadaannya pandemi, jadi kita sama-sama belajar secara daring. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi walaupun di media tidak nyata. Oke, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.